Di mana pemirsa PT Java Confit Indonesia Tbk atau Java dan anak usahanya PT Ciomas Adi Satwa akan mengakuisisi PT So Good Food dan PT So Good Food Manufacturing dengan nilai 1,21 triliun rupiah. Transaksi ini merupakan afiliasi karena pihak penjual merupakan dua perusahaan yang juga anak usaha dari Java Ltd. PT Java Confit Indonesia Tbk atau JPFA dan PT Ciomas Adi Satwa telah menandatangani perjanjian jual beli 100% saham ditempatkan dan disetor dalam So Good Food dan 0,004% saham ditempatkan dan disetor So Good Food Manufacturing. Java akan membeli saham tersebut dari Jupiter Foods Pte Ltd dan Anona Pte Ltd. Kedua perusahaan ini berbasis Singapura dan sama-sama merupakan anak usaha Java Ltd, sehingga transaksi merupakan transaksi afiliasi. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, peralihan hak atas saham-saham dalam transaksi akan terjadi pada tanggal 30 November 2020 atau tanggal lain yang disetujui oleh para pihak secara tertulis. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material karena nilai transaksi hanya 10,6% dari total ekuitas Java Confit pada akhir 2019. Transaksi akan dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran berdasarkan pendapat kewajaran dari Trustcal sebagai penilai independen. Sekitar 30% dari harga pembelian akan dibayar secara tunai pada 20 November 2020, terdiri dari 363,18 miliar dari Java Confit ke Jupiter. Ciomas akan membayar 1,04 miliar ke Anoda dan Java akan membayar 18,2 juta ke Jupiter. Sebesar 70% dari harga pembelian akan dibayar lewat promissory notes kepada Jupiter sebesar 849,89 miliar rupiah. Promissory notes ini akan dikenakan bunga sejak 16 April 2021 sebesar JIBOR 1 bulan ditambah 2,25% per tahun sampai surat utang ini dibayar oleh Java. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, dari informasi fundamental Java berikutnya kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan Java baik secara intraday trading dan sepanjang perdagangan hari ini, sepanjang tahun 2020 dan juga dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pola pergerakan dari Java di sepanjang perdagangan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama pemirsa. Di posisi pembukaan sesi pertama pada pagi tadi pemirsa, Java berada di level 1125 pada pukul 10. Ini Java mengalami penguatan di 1145. Di mana kondisi ini terus berlanjut pemirsa, penguatan yang terjadi pada Java terutama pada posisi penutupan perdagangan di sesi pertama ini Java sudah menembus ke level 1250 pemirsa untuk posisi penutupan perdagangan di sesi pertama. Sementara pada pembukaan sesi kedua, Java sedikit tertekan, ini berada di level 1225. Sementara pada penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Java ditutup lebih rendah levelnya di level 1220, di mana Java mengalami penguatan secara persentase di 8,44%. Itu secara intraday trading yang di sepanjang perdagangan hari ini. Kita akan coba lihat juga bagaimana pola pergerakan Java secara teknikal mulai dari Januari sampai dengan perdagangan hari ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, kita akan coba lihat secara bersama-sama. Mulai dari Januari terlebih dahulu pemirsa. Di 2 Januari posisi Java ini berada di level 1500-an, tepatnya di 1535. Namun di Februari mengalami tekanan, level 1500-an ditinggalkan dan berada di level 1400-an, tepatnya di 1465. Kemudian di 2 Maret mengalami koreksi tipis di 1460. Di 1 April, ini tekanan dalam terjadi untuk Java. Level 1000-an ditinggalkan dan menembus ke level 920. Kemudian di 4 Mei, ini mengalami penguatan masih di level 900-an, tepatnya di 930. Dan di 2 Juni menguat ke level 980. Dan di 1 Juli, ini kembali mengalami penguatan dan sudah menembus ke level 1000-an, tepatnya di 1160. Sementara di 31 Agustus ini sudah menyentuh ke level 1200-an. Meskipun untuk posisi terakhir Java belum menyentuh ke level tertinggi di Januari di 1500-an, namun penguatan yang terjadi
Dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di 1 April sampai dengan 31 Agustus dari level 900-an dan posisi saat ini sudah berada di level 1200-an. Nah, ini dari pola teknikal pergerakan dari Java di sepanjang tahun 2020. Kita akan coba lihat juga bagaimana dari sisi valuasi untuk Java, terutama indikator PER dan PBV-nya. Apakah masih menarik atau tidak? Kita akan coba lihat juga secara bersama-sama. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pemirsa. Dari posisi PER-nya terlebih dahulu, price to earning ratio dari Java ini ada di kisaran di 47,69 kali. Sementara dari posisi price sales ratio atau dari sisi PSR-nya ini ada di kisaran di 0,43 kali. Nah, bagaimana dengan posisi PBV-nya atau price book value ratio atau PBVR-nya ada di kisaran 1,37 kali. Sementara untuk indikator lain ada price cash flow ratio atau PCFR-nya ini minus, pemirsa, ada di minus 15,57 kali. Ini dia valuasi dari Java. Kemudian tadi dari sisi fundamental, teknikal, dan dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terkait dengan Java. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana perjalanan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini, proyeksi untuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.